Kami di dibata na sumurung sia saluhuk na roha. Ima mangaramo tiak kateate dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei. Amin. Hatani dibata di pesta Natal guru sekolah minggu distrik 10 Medan Aceh Porminon Ima. Sadama hamu di bagasan Kristus. One goal in Jesus Christ. Nanienet sian Filipi 2 ayat 2 songonom madidok. Gohi hamuma halalas nirohakon. Sadama parrohaon hamu. Sadama haholongan muna. Saroha sapikiran ma hamu. Satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Itulah tandanya kamu satu di dalam Kristus. Alayalah Tuhan Yesus do guru besar ni Apostol Paulus nama nurang surat Filipion na dibigi ibana doi sian na di Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 24 masih haholongan ma hamu. Anggo di bulana 10 pati ini bata nabi notoni bangsa na pinilik nai dumi di suku mak dia do pati nobel ga sian na 10 hidup Tuhan Yesus matuna sida haholongi ma Tuhan bebatam sian nasa roham sian nasa hati-hati doh sian nasa gugung alai dos dohot na perua honon haholongi madongan ni dos sendiri alai dum roti Yesus tu portibio di panguraibana mamuse masih haholongan mahamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Holat di bagasak Kristus domoi kita masih haholongan. Ayang ko pangiluan di Portimion siri pe haholongan manianau. Halak mamak kaholongi ang gua udang pola roho. Alay manangise naung marsoba tu Tuhan Yesus. Dada holan si haholongan ni alay doho do makkaholongi. Dia bukan hanya yang dikasihi, tetapi dia ikut mengasihi karena Kristus tinggal dalam hatinya, karena firman tinggal dalam hatinya. Lalu firman itu yang adalah Tuhan menggerakkan dia melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita melihat perayaan Natal guru-guru sekolah minggu terlihat sungguh-sungguh menjadi ibadah, walaupun santai tetapi sudah menjadi ibadah. Sebab seringkali pesta Natal telah berubah menjadi pesta daging, melampiaskan syahwat, melampiaskan keinginan. Tetapi malam ini kita melihat pesta surgawi yang terjadi di HKBP Immanuel Medan Barat. Tadi sampai di sini saya jam 5:57, 2 menit lagi sebelum jam 6, karena dijanjikan jam 6 mulai. Tapi karena banyak guru-guru sekolah minggu terjebak macet,
maka diminta kita tunggu lama. Ya, tapi majelisnya sudah di sini menanti, tersedia kopinya. Lalu saya teringat dengan kesaksian pengurus sekolah minggu distrik Aman kami disambut, musiknya dipakai oleh PGSMD, sound sistemnya dikasih oleh Medan Barat, gerejanya dan semua yang ada di sana diserahkan untuk digunakan. Ada banyak Natal sekarang hanya untuk tempat, berbiaya puluhan juta, lalu dipungut dari setiap orang, bahkan dipaksa harus bayar sekian, kalau tidak kau pecat dari STM, pecat dari sini. Itu sebabnya banyak Natal sekarang bukan lagi pujian kepada Tuhan, tetapi setelah selesai Natal mereka saling berantem, saling memaki. Saya berharap malam ini Tuhan akan terlihat di wajah guru-guru sekolah minggu. Kita akan pulang dengan damai karena kita disambut HKBP Immanuel Medan Barat. Kiranya seluruh gereja yang ada di distrik 10 Medan Aceh ini akan terbuka untuk ibadah guru-guru sekolah minggu, disambut dengan hangat. Sebab banyak guru sekolah minggu ini sedih ketika berangkat karena mungkin dimarah-marah, ngapain kalian kumpul-kumpul di distrik ini? Tetapi mereka pergi. Tapi ada ini yang hanya disuruh, pergilah kalau mau pergi. Mereka pergi. Tapi ada juga, silakan pergi. Ini transportnya, ini uang ini. Tetapi malam ini, entah bagaimana kalian berangkat, saya di dalam nama Yesus yang kita kasih, wajahnya tersenyum sekarang. Semangat kembali tanpa benci, kesal dengan siapapun. Amin. Tuhan itu baik. Ketika pembentukan panitia perayaan Natal ini dan setelah mulai berlangsung, saya titip ajak semua guru sekolah minggu setiap jam 9 malam berdoa bersama supaya cuaca cerah. Saya yakin ada banyak yang berdoa, dan itu Natal. Sebab pada akhirnya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, lihat doa dalam agenda HKBP ini, berilah hujan dan matahari pada waktunya. Bukan kita yang mengatur. Leong baugan, doh las nyari, didik Nabi. Begitulah anak sekolah minggu yang saudara bimbing itu harus berdoa. Kehendak Tuhan yang harus terjadi, sebab itu yang terbaik. Tetapi mari kita mengajak mereka untuk meminta kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara tidak boleh bermain-main berdoa di dengan anak sekolah minggu. Tidak boleh juga asal berdoa kepada anak sekolah minggu. Ada doa anak-anak sekolah minggu di katekismus. Itulah doa anak-anak sekolah minggu HKBP. Metawon baik ya sholakon sasadaho Yesus doaku tonton. Amin. Sebab Tuhan mengajarkan, kalau kau berdoa janganlah seperti orang munafik, seperti orang Farisi berdoa bertele-tele, tetapi berdoalah dengan sepenuh hati. Jadi harus terlihat anak sekolah minggu HKBP kalau berdoa, oh ini yang diajar guru-guru sekolah. Dan kalau menjadi guru sekolah minggu, benar-benarlah bertumbuh di dalam Tuhan, bukan karena pelarian, bukan karena kecewa, tetapi sungguh-sungguh
mengasihi Kristus. Siapa itu? Kita semua. Aku Tuhan bukan orang yang luar biasa pada waktu kecil. Oh iya, masa lalu tidak terlalu penting. Yang penting ialah kini dan nanti kau dibimbing oleh siapa. Makanya harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Bernyanyinya pun kocak, tapi lama-lama membuat orang makin teratur dan dewasa. Tidak terus-menerus seperti anak-anak. Pernah ada seorang pendeta, ini sahabat, karena sahabat, dia dari hati. Pak Pendeta di gereja Kajian HKBP itu sepertinya tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Pak? Tidak pernah kulihat ada bernyanyi, cingkrak-cingkrak, tepuk tangan. Oh Bapak salah. Tiap minggu di HKBP seperti itu. Aman ada. Iya, datanglah kau jam 7 atau jam 8. Di situ bernyanyi HKBP, cingkrak-cingkrak, nyanyi. Maka tahu manusia. Tapi setelah makin besar, mereka nggak mau lagi tepuk tangan. Sekolah minggu nih, ya itu sekolah minggu lah kalau so. Jadi maksudnya kami kelembuan, saya bilang tidak. Bukan aku yang mengatakan, kau yang mengatakan. Lihatlah saudara yang kita pestakan, Yesus Kristus yang datang itu lahir dari orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Maria pada masa-masa kecantikannya, dia masih anak darah kan, puncak kecantikannya, tiba-tiba harus mendapat aib. Kalau menurut dunia, Maria, kau akan mengandung dan akan melahirkan Yesus. Dari mana itu mungkin? Aku ini tidak mengenal laki-laki, artinya belum ada suamiku. Masa aku hamil? Yang kau kandung itu dari Tuhan. Logikanya berhenti tunduk kepada Tuhan. Napa usul ini batal? Saya salah songon adilok itu. Lalu kabar ini tersiar dan sampai kepada Yusuf. Dia adalah juga laki-laki yang rendah, nabonar, nadaulat, yang sering berdoa kepada Tuhan. Diam-diam dia mau menceraikan Maria tunangannya itu. Karena menurut ada Yahudi ini boleh dirajam sampai mati. Dia sudah punya tunangan, kok hamil dengan laki-laki lain, atau bayar denda. Tetapi Yusuf adalah orang yang rendah hati. Lalu diam-diam dia mau memutuskan, tidak ada yang keberatan, biarlah hamil, tidak ada yang keberatan. Tetapi Tuhan berkata, Yusuf, itu Maria yang dikandungnya dari Tuhan. Unang alam Tuhan mengalasi Maria. Aisyah ton di perbedia do nahibani. Dan akhirnya Tuhan terlihat pada seorang bayi yang lahir di kandang domba. Itu saudara, dari jangan main-main dengan anak-anak. Tuhan itu terlihat dalam wajah anak-anak. Tetapi dia datang ke dunia ini adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Dari mana? Dari apa yang dikatakan oleh malaikat, dari apa yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf. Tetapi
juga oleh gembala-gembala. Tidak ada handphonenya, tidak ada komunikasinya dengan orang, tetapi mereka datang dan bersembah sujud. Lalu ilmuwan dari timur juga, tidak tahu agama apa ini. Yang kita tahu, mereka mendengar apa yang dikatakan para nabi. Hai Bethlehem Efrata, engkau kota yang terkecil dari Yudea, daripadamu akan lahir seorang raja. Mereka yang mendengar nubuatan ini melihat ada yang ganjil di langit, ada bintang yang berbeda, lalu diikuti, dan mereka tahu ada seorang raja yang baru lahir. Mereka bertanya kepada seorang raja yang menurut pikiran mereka, karena raja ini banyak intelnya, pasti tahulah apa yang terjadi di daerahnya. Lalu ditanya seorang raja yang ada di India, ada raja yang baru lahir di mana? Dia terkejut batin. Lalu dia berkata, carilah, sebab dia tidak tahu walaupun banyak intelnya. Kalau kalian sudah ketemu, beritahu kepada aku supaya aku ikut menyembahnya. Raja yang datang itu ada juga yang membenci, ada juga yang mau melenyapkan. Tetapi puji Tuhan, para orang Majus ini tiba di tempat Yesus dilahirkan. Mereka membawa emas dan minyak. Itu adalah persembahan yang diberikan kepada seorang raja besar. Kalau persembahan biasa unta, lembu, tetapi untuk seorang raja hanya ada persembahan emas dan minyak. Dari persembahan mereka ketahuan siapa yang lahir ini. Dia adalah raja. Jadi kalau ada orang yang memberitahukan siapa Tuhan, tak berapa agama yang ada di dunia ini, ingatlah, Yesus yang lahir ini adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dari mereka yang ajarkan itu juga. Hendaklah kita makin rendah hati. Sebab yang kita sembah bukan yang diperkenalkan, tetapi Dia sendirilah yang memperkenalkan, supaya kita makin sadar bahwa aku menjadi guru sekolah minggu bukan lagi karena keinginanku, tetapi Tuhan yang memanggil aku. Ada guru sekolah minggu ini yang sudah ibu-ibu, ada guru sekolah minggu ini yang masih mahasiswa, ada guru sekolah minggu ini yang sudah bekerja, ada guru sekolah minggu ini yang sudah lama naik sini, tapi ada guru sekolah minggu ini yang baru naik sini. Kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Kristus. Mulailah saling mengasihi. Kasih yang lebih tua, kasih yang lebih muda, saling mengasihi. Dan kalau Tuhan berkehendak kalian saling mengasihi, lalu menjadi jodoh, pasti Tuhan bergembira. Guru sekolah minggu ketemu dengan guru sekolah minggu. Tapi kenali zaman ini, zaman ini sering tidak mendukung kehendak Tuhan berlangsung di antara kita. Yang terjadi ialah seperti yang dinyanyikan tadi. Tutur kataku bisa membuat kawanku sedih dan marah. Entah kenapa iblis itu lebih suka. Kau kan sudah lama di sini, itu kan baru, kau yang ngatur. Akhirnya kata-katanya menjadi hambar, maka terjadilah pengkotak-kotakan. Yang hebat, anak sekolah minggu tahu ini kakak ini sama kakak ini berantem, bercocok itu. Kalau dia sudah juga di dalam, dia pas baru masuk, dia saja lagi itu, dia nggak mau masuk, nunggu yang lain dulu masuk, baru dia masuk. Tahu anaknya. Tapi syukurlah malam ini kita, dan kadang juga kita tidak sengaja, ada gurunya
Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata katanya. Serius dia di depan. Tapi di belakang gurunya anak orang ketawa-ketawa. Lalu anak sekolah itu lihat. Tapi anak-anak Tuhan, guru sekolah minggu yang baik. Ketika di depan kawannya, ayo kita bernyanyi. Dana nabadiyi. Semua mereka ikut nyanyi. Dana nabadiyi. Jangan pula dilihat yang lain nyanyi, yang lain curi-curian. Kalau seperti itu tidak satu. Kalau satu untuk semua, semua untuk satu. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu dalam diri kita. Yang diminta Tuhan ialah kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Be the best that you can be. Lakukan yang terbaik. Kau tidak perlu menjadi orang yang terhebat, tetapi lakukan yang hebat semampu yang bisa kau lakukan. Saudara-saudaraku, tadi mendung sampai jam 13. Tapi kalau cerah mulai dari jam 5 sampai jam 13, pasti setelah cerah yang terjadi apa? Biasanya kalau mendung, setelah mendung biasanya Tuhan lebih tahu ya mengatur. Dan yakinlah kita pulang nanti ini akan cerah. Karena kalian anak-anak Tuhan. Satu tujuan kita, Yesus Kristus. Saya melihat semua telah dikerjakan. Dan malam ini kita akan berbagi kasih. Sebenarnya yang diminta 25, lomba cepat itu sebenarnya. Lomba pendeta itu 25, tapi setelah ditutup pendaftar lagi, akhirnya jadi 36. Guru-guru sekolah minggu tidak dipermalukan Tuhan. Oke, 36 diusahakan. Jadi dapat 36. Cuma dibilang yang dapat maunya datang malam ini. Dan ini hanya contoh supaya Natal sekolah minggu di gereja kita masing-masing memperhatikan siapa anak-anak yang perlu diperhatikan. Kalau semua resort yang 70 ini melakukan seperti itu, maka kita akan bisa itu. Ibadah malam ini sungguh-sungguh menjadi perayaan Natal. Dan saudara-saudara, supaya kita tahu tujuan pengajaran kita. Saya banyak melihat ibu-ibu, kalian juga mungkin banyak melihat ibu-ibu sampai mau tutup mata pun mengakhiri hidupnya didera air mata karena anak yang dibesarkannya, yang bertarung untuknya sampai hari tuanya, membuat orang tuanya menderita. Kaca atau rumahnya dibongkar, dijual, gasnya pun dijual karena dia sudah kena narkoba. Kita tidak tahu, mungkin waktu kecil dia sekolah minggu yang baik, tetapi akhirnya seperti itu. Dan akan makin banyak yang seperti itu. Tetapi karena ada guru-guru sekolah minggu, kita yakin dan percaya setiap anak yang bertemu dengan guru sekolah minggu HKBP Distrik 10 Medan Aceh akan menjadi orang-orang yang membahagiakan orang tuanya. Amin. Maka kita pikirkanlah dia anak-anak, biarlah dia bersukacita datang ke sekolah minggu. Kalau anak-anak dahulu
Dia bisa bersuka cita hanya menyanyikan Marta tahu wa manuti di manumuni. Ayo cepat ke gereja, bebas dari pekerjaan. Itu aja awalnya. Habis bersuka cita mereka situ. Lalu ada jajannya. Ini. Tapi orang tua yang baik dan guru sekolah minggu yang baik, ayo tunjukkan persembahannya ke atas. Yang dikasih mama tadi, kita nyanyi, kasih persembahan. Ini kalau terbiasa dari kecil, ini uang persembahan, kasih persembahan. Ini uang jajan, bikin uang jajan. Maka menjadi anak kuliahan nanti itu, uang kuliah menjadi uang kuliah, tidak bisa menjadi uang nonton. Karena dilatih mulai dari kecil. Dan biasanya orang tuanya bertanya, apa tadi nyanyi kalian? Sebenarnya mau periksa bibirnya. Karena pernah tidak dikasih uang, gak ada uang jajan sekarang, ini hanya persembahan. Mau sekolah minggu? Mau. Akhirnya hanya uang persembahan. Tetapi ketika ditanya apa nyanyinya, bibirnya seperti ada minyak goreng, baru makan goreng. Kau tidak kasih persembahan tadi ya? Dia tidak mau berbohong. Kata Allah. Maka benar kerjasama guru sekolah minggu dengan orang tua harus kita harus saling mengasihi. Orang tua, guru sekolah minggu, majelis di dalam Kristus bisa menjadi satu tujuan. Tetapi di luar Kristus tidak akan bisa. Tuhan memberkati perayaan kita. Tuhan memberi semangat kepada seluruh guru sekolah minggu yang ada di seluruh HKBP di distrik 10 Medan Aceh ini. Kiranya lewat kehadiran saudara-saudara ada banyak orang tertarik menjadi guru sekolah minggu. Jangan sampai orang tidak mau guru sekolah minggu. Tidak mau aku guru sekolah minggu. Kenapa? Tetapi aku mau jadi guru sekolah minggu padahal dia belum naik sini. Kenapa? Enak, baik, lembut kakak ibu. Dan coba perhatikan bagaimana guru sekolah minggu yang sungguh-sungguh memberi hati kepada Tuhan, bagaimana dia mendidik anak-anaknya setelah menjadi berkeluarga. Yang saya tahu, puji Tuhan, dalam kesulitan sekali anaknya berhasil. Kiranya upah yang dari Tuhan, keselamatan itu dan sukacita dalam kehidupan kita boleh kita terima hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Amin.